A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zulfikar Batu Rizal dari kelas 1C dengan NIM 230414024. Ingin membuat video tentang metodologi studi Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi Islam. Yang pertama ada apa sih metodologi studi Islam itu? Metodologi studi Islam melibatkan serangkaian pendekatan dan teknik analisis yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis ajaran-ajaran Islam serta fenomena keislaman. Sebagai langkah awal, peneliti akan merinci konten Al-Quran dan hadis untuk mengeksplorasi pesan-pesan teologis dan etis yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dalam metodologi ini, penting untuk memahami konteks sejarah di mana Islam muncul, berkembang, dan berevolusi. Pemahaman mendalam terhadap budaya, tradisi, dan aspek sosial dalam masyarakat Muslim juga menjadi fokus utama. Dengan demikian, metodologi studi Islam sering melibatkan analisis historis, antropologis, dan juga sosial. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa sih kita harus memahami metodologi Islam? Karena metodologi Islam itu sangat penting karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, menjaga keaslian ajaran Islam. Dalam mempelajari Islam, sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kita pelajari benar-benar berdasarkan sumber yang asli dan otentik. Yang kedua, menghadapi era digital. Metodologi studi Islam dikatakan sangat penting bagi generasi milenial saat ini, terutama di era digitalisasi. Generasi milenial yang akrab dengan media seringkali lebih mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoax yang beredar di media sosial. Yang ketiga, mengatasi problematika umat Islam. Umat Islam saat ini berada pada posisi problematik. Masyarakat menjadi lemah karena dimanjakan oleh kemajuan teknologi yang mudah dan praktis. Dengan memahami metodologi studi Islam, kita dapat memperkuat pemahaman kita tentang ajaran Islam yang menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi, memahami metodologi studi Islam bukan hanya tentang mempelajari ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami, menganalisis, dan menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya dalam memahami metodologi Islam pendekatannya ada 3. Yang pertama ada pendekatan bayani, yang kedua ada pendekatan burhani, dan yang ketiga ada pendekatan irfani. Yang pertama, pendekatan bayani itu apa sih? Kata bayani secara harfiah berarti sesuatu yang jauh atau terbuka. Bayani adalah metode yang menekankan pada otoritas teks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bayani adalah metode memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengimplementasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung, bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran dalam hal ini. Teks suci memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran dan akal hanya sebagai pengawal dari makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, burhani. Apa itu burhani? Berarti mensucikan atau menjernihkan dalam bahasa Arab. Burhani berangkat dari bawaan manusia secara naluriah, indera, eksperimentasi, dan konseptualisasi. Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal dalam hal ini memiliki kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan dan memerintahkan manusia untuk menggunakan nalarnya dalam menimbang ide yang masuk ke dalam benaknya. Yang ketiga, ada metode irfani. Secara bahasa berarti diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfan adalah mengetahui secara berpikir dan mengkaji secara mendalam. Secara terminologi, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya.
Dalam filsafat Islam, Irfani lebih dikenal dengan intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Jadi, 3 penalaran itu dalam metodologi studi Islam sangat penting. Pertanyaan 4, apa itu karakteristik Islam? Sebutkan. Islam memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya, yang pertama ada universal. Islam adalah agama universal yang berlaku bagi seluruh manusia di semua tempat dan segala zaman. Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan umat manusia dan mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan semua zaman. Yang kedua, ada fleksibel. Ajaran Islam dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam berbagai konteks dan situasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi umatnya. Yang ketiga, praktis. Ajaran Islam mencakup aspek-aspek praktis kehidupan termasuk ibadah, etika, norma, nilai, dan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, manusiawi. Islam menghargai dan menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang kelima, agama keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, dan antara materi dan spiritual. Yang keenam, agama dakwah. Islam mendorong umatnya untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada orang lain. Oke, untuk pertanyaan terakhir adalah sebutkan 3 negara perbedaan metodologi studi Islam. Saya akan mengambil dari negara Malaysia, Indonesia, dan juga Spanyol. Tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama karena perbedaan budaya, sejarah, dan konteks sosial di masing-masing negara. Pertama, saya akan menjelaskan di Indonesia dulu deh. Studi Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah yang disebarkan oleh pedagang dan mubalik dari Arab di pantai barat Pulau Sumatera. Fase kedua adalah perkembangan Islam di era modern, di mana pendidikan Islam semakin memperluas cakupannya. Fase ketiga adalah era reformasi di mana kebebasan berpendapat dan beragama semakin luas, mempengaruhi cara pendidikan Islam disampaikan dan diterima di masyarakat. Yang kedua di Malaysia. Di Malaysia, lembaga pendidikan Islam lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Meski kualitas pendidikan dianggap setara, selain itu, pengaruh budaya Melayu sangat kuat dalam interpretasi dan praktik Islam di Malaysia. Yang ketiga, di Spanyol. Ketika Islam masuk ke Spanyol, negara ini mengalami banyak peradaban yang pesat baik dari kebudayaan maupun pendidikan Islam. Karena Spanyol didukung negerinya yang subur dengan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran hebat. Pendidikan Islam di Spanyol dimulai dengan studi agama dan ilmu sastra, kemudian ditingkatkan dengan studi ilmu pengetahuan rasional. Namun perlu diingat bahwa meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan metode, tujuan utama studi Islam di semua negara ini adalah untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, karena masih mohon dimaklumi sebelumnya karena banyak kesalahan atau kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu metodologi studi Islam, yaitu Bapak Iim Ibrahim SPD MAG sebagai Ketua Kaprodi Fakultas Pendidikan Agama Islam juga. Terima kasih, syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.